Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3909, 3910, 3911. Dalam sekejap, bayangan besar itu tersedot ke dalam perut binatang kecil penelan langit. Sosok Muking muncul. Muking terkejut, tapi tinju cahaya suci Dev sudah ada di depannya, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Duarer, Muking sangat terpukul oleh serangan Dev. Tubuh Muking langsung terbang mundur, muntah darah. Dia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ketika kepala pengurus rumah tangga Liu melihat ini, dia panik, melompat, dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Jejak telapak tangannya kekar dan luar biasa kuat. Ketika Tuan Istana Guanghan melihat ini, tubuhnya terangkat ke udara dalam sekejap. Suhu dunia tiba-tiba turun, dan dengan tembakan telapak tangan, langsung membeku dan menghancurkan telapak tangan kepala pengurus rumah tangga Liu. Dengan cara ini Dev tidak terluka. Jika tidak, Dev pasti akan mati atau terluka jika kepala pengurus rumah tangga umum Liu mengambil tindakan. Bunuh. Saat kepala pengurus rumah tangga Liu melawan Tuan Istana Guanghan untuk bertarung, Luo Shouhai berteriak keras. Dalam sekejap, semua orang naik ke langit. Mereka telah melakukan persiapan, dan sekarang mereka menembakkan kekuatan spiritual satu demi satu. Semua orang di keluargamu juga mengambil tindakan pada saat yang sama. Tepat ketika huru hara akan pecah, kekosongan bergetar, dan kemudian sesosok tubuh muncul di udara. Ayah, Muking tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat orang itu datang. Ternyata itu adalah bayangan kepala keluargamu. Dia pasti tahu bahwa Muking dan yang lainnya datang ke Istana Guanghan untuk membalas dendam, jadi dia datang dengan khawatir. Qinger, kamu terlalu ceroboh. Sekarang kamu adalah satu-satunya anak laki-laki yang tersisa. Apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi padamu? Sekarang lakukan apa yang ingin kamu lakukan, dan aku akan menghentikan yang lain. Kepala keluargamu berkata pada Muking. Setelah mendengar kata-kata ayahnya, Muking mengangguk dengan penuh semangat. Tapi Tuan Istana Guanghan memiliki wajah yang sangat suram saat ini, dan tatapan matanya sangat dingin. Dia masih bisa menangani kepala pengurus rumah tangga Liu. Tapi orang ini adalah pemimpin keluargamu. Meskipun dia hanya bayangan, kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan tingkat 9. Aku akan menghentikan orang tua ini. Penatua hantu Gunung Iblis berteriak dengan marah, dan kemudian aura abu-abu melonjak ke seluruh tubuhnya, langsung membentuk cakar raksasa dan menuju ke arah kepala keluargamu. Tuan Istana Guanghan juga melambaikan tangannya, dan udara dingin yang mengerikan melonjak, berubah menjadi 2 es dan menyerang kepala pengurus rumah tangga Liu. Huru hara dimulai seketika, dengan aura yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan berbagai mantra saling terkait. Langit dan bumi bergetar dalam huru hara. Seluruh wilayah selatan tampaknya terpengaruh, dan retakan ruang waktu terus muncul di kehampaan. Seluruh gunung Tianmo berguncang, dan banyak orang menatap ke arah Istana Guanghan. Ribuan kultivator bertempur di udara. Udara dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang besar. Setiap kali kultivator itu mengayunkan tinjunya atau menghunus pedangnya, hal itu disertai dengan raungan kekuatan spiritual yang sangat besar, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Sosok mereka bergerak cepat melintasi medan perang, sama sulitnya dengan hantu, dan setiap konfrontasi disertai dengan aura mempesona yang meledak, menerangi seluruh medan perang. Senjata sakti dan senjata spiritual para kultivator beterbangan di udara. Ada yang menembus langit seperti meteor, ada yang membebani seperti gunung raksasa, dan ada yang berkabut seperti hantu. Setiap kali senjata ajaib itu bertabrakan, terdengar suara memekakkan telinga yang membuat tanah bergetar. Cahaya senjata ajaib terjalin membentuk lautan cahaya cemerlang, menyelimuti seluruh medan perang. Teriakan, raungan, dan makian para kultivator datang dan pergi, membentuk simfoni pertarungan yang penuh gairah. Wajah mereka dipenuhi tekad dan kegilaan, dan setiap pasang mata bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah mereka akan mencurahkan seluruh kekuatan mereka. Di medan perang, debu beterbangan dan asap memenuhi udara. Setiap kali kultivator itu jatuh ke tanah, sekuntum bunga darah bermekaran, mewarnai tanah menjadi merah cerah. Namun, para kultivator ini tampaknya tidak kenal lelah.
mereka berdiri lagi dan menyerang lagi dan lagi hingga kelelahan. Terlihat seorang kultivator memegang pedang panjang, pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Tubuhnya seperti angin, dan dia bergerak dengan ringan di antara kelompok musuh. Keterampilan pedangnya seperti awan yang berarak dan air yang mengalir, terkadang secepat kilat, terkadang selembut bulu kucing. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia dapat memunculkan angin pedang yang dahsyat, memaksa musuh di sekitarnya mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, kultivator lain sedang memegang kapak perang yang sangat besar. Kekuatannya luar biasa, dan setiap kali dia mengayunkan kapaknya, dia sepertinya mampu mengguncang bumi. Kapak tempur itu menghasilkan lintasan tajam di udara, dan aliran udara yang dibawanya menggulung debu di sekitarnya, membentuk medan perang yang kacau balau. Kedua kultivator itu berpapasan di udara, dan benturan pedang dan kapak menimbulkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit pun berguncang. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh tabrakan tersebut menyebar ke segala arah, memaksa para kultivator di sekitarnya untuk mundur. Di sekitar sini, kultivator lain juga bertempur dengan sengit. Seseorang merapal mantra yang kuat, mengaktifkan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk lautan api, es atau guntur, menenggelamkan musuh di dalamnya. Beberapa mengandalkan keterampilan tubuh mereka yang luar biasa untuk bergerak bebas di antara musuh, mencari kekurangan dan memberikan pukulan fatal. Di medan perang, cahaya dari berbagai mantra terjalin membentuk tirai cahaya berwarna-warni. Di tirai tipis ini, sosok para kultivator menjulang, dan setiap konfrontasi penuh dengan sensasi dan kegembiraan. Para kultivator terus mati, kehilangan nyawa mereka selamanya. Semakin banyak kultivator yang menyelamatkan jiwa mereka, dan kemudian Jiang Yulian memimpin orang-orang dari sekte jiwa iblis untuk segera mulai membangun kembali tubuh mereka. Mata Dev memerah ketika dia melihat para kultivator yang jatuh. Dalam pertempuran hari ini, Dev hanya berpikir bahwa membunuh Muking adalah harga yang paling layak sebagai pengganti dari para kultivator yang mati itu. Mata Muking juga merah padam. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah bermata merah. Matilah kamu, Dev dan Muking semuanya berubah menjadi aliran cahaya dan bertabrakan dengan sengit. Prinsip mereka berdua sekarang ini adalah kamu yang mati atau aku yang mati. Tidak ada ruang untuk mundur. Tepat ketika Dev dan Namuking hendak bertabrakan, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba tampak berhenti. Kemudian sebuah suara dari dunia luar datang perlahan. Saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan saya akan naik menuju keabadian, tetapi saya diganggu oleh kalian, anak-anak bodoh. Tidakkah kalian menganggapku serius? Saat ini seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Semua orang merasakan napas mereka sesak dan jatuh dari udara. Bahkan Tuan Istana Guanghan pun jatuh ke tanah, kesulitan bernapas karena tekanan, dan tidak punya pilihan selain berlutut dengan satu kaki. Tuan, penguasa wilayah selatan, sosok bayangan kepala keluargamu memandang lelaki tua berjubah abu-abu di depannya dengan ngeri. Kamu tidak berlatih dengan baik dan mengorbankan jiwamu untuk ikut bersenang-senang. Kembalilah. Orang tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya dengan lembut. Semburan energi ungu yang kuat dilambaikan dari tangannya, dan kemudian bayangan kepala keluargamu menghilang dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, kepala keluargamu yang sedang mengasingkan diri di keluargamu, muntah darah dan wajahnya sangat pucat. Mengapa kamu memprovokasi tuan wilayah? Sialan, kepala keluargamu menyeka darah dari sudut mulutnya. Tampaknya pengasingan dan kultivasi yang begitu lama sia-sia. Dan di istana Guanghan, semua orang merasakan tekanan gemetar dari langit dan bumi. Kehampaan sedikit bergetar dan angin menderu-deru. Banyak kultivator dengan tingkat kultivasi rendah yang pingsan karena paksaan ini. Semakin banyak kultivator yang menundukkan kepala dan gemetar. Bahkan kultivator alam Mahayana seperti kepala pengurus rumah tangga Liu dan tuan istana Guanghan pucat. Mata mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak berani menatap langsung ke tuan wilayah selatan. Dev mengangkat kepalanya dengan keras dan melihat ke arah penguasa wilayah selatan. Dia ingin melihat seperti apa orang yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Dev melihat bahwa penguasa wilayah selatan adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat biasa, tetapi keagungan di tubuhnya memancar dari dalam keluar, tanpa disengaja. Penguasa wilayah selatan memandang Dev, menyebabkan Dev menundukkan kepalanya tanpa sadar. Karena tekanan yang dipancarkan dengan bebas oleh tuan wilayah selatan membuat Dev merasa seperti sedang ditekan oleh gunung. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan ketegangan, dan dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Mata tuan wilayah selatan tertuju pada Dev untuk waktu yang lama. Kemudian matanya perlahan menjauh, dan dia berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli mengapa kalian bertarung. Jika kalian berani bertarung dalam skala besar, kalian semua akan mati." Mendengar kalimat ini, tubuh semua orang terguncang dan kedinginan keringat muncul di kepala mereka.
Beberapa kultivator ketakutan dan cemas setengah mati. Untunglah jiwa mereka masih ada. Selama tubuh fisik tidak hancur, ia dapat kembali ke tubuh fisik dan hidup kembali. Ini luar biasa. Aku hanyalah dewa. Aku belum menjadi abadi sejati. Aku sangat mengagumkan. Setelah aku selesai menemukan tulang dan membentuk kembali tubuh, aku akan jauh lebih hebat dari dia. Wajah iblis awan merah penuh dengan rasa iri. Saat ini, dia juga ingin pamer. Ketika dia masih hidup, dia belum pernah melihat kultivator tingkat rendah ini sama sekali. Dunia seperti dunia surga dan manusia hanyalah medan perang bagi iblis seperti Raja Iblis Awan Merah. Mengenai kehidupan dan kematian para kultivator yang tinggal di sini, mereka tidak peduli sama sekali, dan mereka tidak pernah berpikir untuk pamer di depan para kultivator tersebut. Lagi pula, jika dua makhluk abadi yang kuat bertarung, mereka akan mencari dunia tingkat rendah untuk menjadi tempat bertarung. Biarpun dunia tingkat rendah ini hancur, mereka tidak peduli. Mereka semua adalah kultivator biasa. Bagi makhluk abadi seperti mereka bahkan bukan semut. Jika kamu mati, ya sudah mati saja. Inilah hukum langit dan bumi yang mengutamakan kekuatan. Ketika seseorang tidak memiliki kekuatan, tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau matinya. Diam, jangan membuat masalah bagiku. Aku tidak ingin mati. Mari kita tunggu sampai kamu mendapatkan kembali tubuh fisikmu dan menjadi hebat. Dev menyuruh Raja Iblis Awan Merah untuk menutup mulutnya. Jika dia benar-benar menyinggung penguasa wilayah selatan ini, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Namun, kekhawatiran Dev tidak diperlukan. Dengan hilangnya tekanan, Tuan Wilayah Selatan telah pergi. Baru setelah Tuan Wilayah Selatan pergi untuk waktu yang lama, semua orang berani berdiri perlahan dan melihat ke atas. Tanpa tekanan itu, semua orang menghela nafas lega. Meskipun kedua belah pihak saling melotot saat ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Bahkan penguasa wilayah yang tidak muncul selama ratusan tahun telah terprovokasi. Jika dia berani mengambil tindakan, jiwa mereka pasti akan hilang. Muking memandang Dev dengan enggan, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan lagi. Terlebih lagi, dia dipukul oleh Dev dan tubuhnya terluka. Apalagi saat secercah jiwa ayahnya tiba-tiba menghilang, Muking sangat khawatir. Jika penguasa wilayah selatan menyalahkannya dan mengambil tindakan, mungkin ayahnya sekarang sedang terluka. Jika dia terluka dalam masa kritis retret ini, semua usaha dan kultivasinya akan sia-sia. Semua waktu yang dihabiskan untuk berlatih dalam pengasingan sia-sia. Wah, kamu beruntung hari ini, tapi kamu tidak akan pernah seberuntung itu di masa depan. Jika kamu memiliki kemampuan, kami akan menemuimu di arena seni bela diri di kota Nanjing bulan depan. Aku akan menunggumu. Jika kamu tidak berani, maka keluargamu kami akan tetap menyalahkan istana Guanghan atas hutang ini. Muking mengertakkan gigi dan berkata dengan mata dingin, Dev, yang awalnya tidak dia perhatikan sama sekali, kini dia harus membuat taruhan dengannya. Mengapa tidak berani? Setelah 1 bulan, kamu bukan lawanku lagi. Dev memiliki keyakinan penuh. Setelah 1 bulan, Muking, yang merupakan alam Mahayana tingkat pertama, tidak dianggapnya serius sama sekali. Oke, jika kamu punya nyali, aku akan menunggumu. Setelah Muking selesai berbicara, dia pergi dengan lengan bajunya, membawa semua orang di keluargamu bersamanya. Adegan kacau tadi menjadi lebih tenang sekarang, bersambung.